Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam politik. Itu coba lihat politisi kalau mau dicoblos. Pakaiannya itu kala-kala ustadz. Pakai gamis, pakai serban, keluar masuk majelis taklim. Biar tidak diundang, datang juga. Begitu sudah terpilih, tidak pernah lagi muncul. Ada begitu di Tasik? Ada? Ada juga? Salah kau, kenapa kau pilih? Wakalaidan, ya. Maka Allah katakan, jangan kau Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Khutuwat. Apa itu khutuwat? Langkah-langkah setan. Kenapa Allah tidak mengatakan, jangan kau ikuti langkah setan? Allah menggunakan kata khutuwat, langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan menggoda kita bertahap. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata dalam pengajian seperti ini masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga ini. Siaran langsung. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Hargai perasaan saya. Nggak enak kita ceramah kok masih sibuk-sibuk begini. Dengarlah saya ceramah dulu. Nanti kita selfie-selfie. Ya. Oh ibu. Bu. Tahu nggak perjalanan saya ke sini? Dari Makassar itu 2 jam 15 menit di atas pesawat. Boring kita di atas pesawat. Sudah sampai Jakarta naik mobil lagi, belum enak duduk-duduk, naik mobil lagi ke sini kurang lebih 6 jam. Sampai jam 2 dini hari. Untuk apa? Menghargai undangan tablik ini, pengajian ini. Maka hargai juga yang datang ceramah, simpan dulu HP-mu. Yang ketawa saya serius ini. Ini malah kita lagi ceramah dia balik ke belakang, selfie. Lah tulis di Facebook, latar belakang Das Atlatif. Kok kira saya background? Simpan dulu handphone, simpan. Ustadz kita mau rekam. Kalau ibu rekam pasti kabur. Suara ndak jernih. Kita mau nonton Ustadz. Tenang. Gimana caranya? Nonton di YouTube. Buka YouTube saya Das Atlatif Tasik. Keluar itu ceramah hari ini. Ada nanti insya Allah. Sudah itu jangan lupa like and share. Ini kameranya dah. Ya kan? Nah, ibu bapak yang saya hormati, simpan dulu handphonenya, kita dengar dulu ceramah. Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi bertanya kepada Allah, ya Rasulullah, untuk apa kau ciptakan dunia dan isinya ini, serta surga? Allah menjawab, saya ciptakan langit dan bumi, surga dan isinya, kupersembahkan kepadamu ya Muhammad. Andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya, surga dan isinya. Itu semua kupersembahkan untukmu. Lalu Allah bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, untuk apa aku di sisimu? Untuk apa aku di dunia ini? Untuk apa aku di alam raya ini, di akhirat nanti kelak? Untuk apa? Nabi terdiam dan malu-malu. Lalu Allah menjawab, untuk umatmu yang selalu membasahi bibirnya dengan selawat kepadamu ya Rasulullah. Maka ibu-ibu, biasakan selalu berselawat sebagai wujud kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hari ini kalau baru-baru kita tahun baru Hijriah kan? Biasanya kalau ada orang bertambah waktu, kita selalu berdoa mudah-mudahan umur panjang. Iya kan? Ibu bapak mau umur panjang? Apalagi bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut.
Ya, sudah pensiun. Ya, itu sudah dilirik-lirik sakaratil maut itu. Ya kan? Ya, biar pangkat kombes bintang 1 mati juga. Ya, kan kita selalu mau berdoa, ya Allah berikan kami umur yang panjang. Oh, ternyata Nabi kasih resep. Kalau mau umur panjang kata Nabi, sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang. Bukan ajal. Beda ajal, beda umur. Tidak ada orang berdoa wa'afiatan fil jasadi. Ya, tidak ada orang berdoa, ya Allah berikan kami ajal yang panjang. Ada? Tidak ada toh? Apa yang kita doakan? Ya Allah berikan kami umur yang panjang. Nah, kata Nabi kalau kau mau punya umur yang panjang, 6 caranya. Yang pertama kata Nabi, wadu'a'u, berdoa. Memang saya punya takdir, Allah yang punya kuasa. Saat kamu wafat 2022, itu sudah ditulis. Tapi datang malam Lailatul Qadar, 20 tahun 2021, saya menunggu Lailatul Qadar. Lailam, malam qadar, penentuan, malam penentuan. Pada malam penentuan itu ditentukan ajal saya. Tapi saya berdoa, ya Allah berikan saya umur yang panjang supaya saya bisa lebih lama berdakwah. Ya Allah berikan saya umur yang panjang supaya saya bisa membuktikan bahwa inilah Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang menakutkan dan menghasut. Akhirnya malaikat ditugaskan, malaikat hapus ajalnya Das'at sampai tahun yang belum saya tentukan. Aman. Iya. Maka ibu-ibu berdoa kalau mau punya umur panjang. Apakah berdoa harus bahasa Arab? Tidak. Kalau harus bahasa Arab, belum lagi salah-salah ucapan. Kenapa? Lidah kita dengan Arab pasti beda. Maka saya juga tidak terlalu sependapat kalau ada yang selalu mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan orang-orang yang kasihan tidak bisa cocok cara pengucapannya dengan kalimat yang sesungguhnya ketika mengaji. Ya mau diapa? Lidah kita beda dengan orang Arab. Sama orang Sulawesi dengan orang Jawa. Kalau orang Solo, monggo, nji, panjenengan. Kalau orang Sulawesi, mana kau kafir coba tuh? Ayo, memang begitu. Iya kan? Orang Jawa bilang behel. Orang Bugis bilang behel. 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 Iya kan? Nah itu selama maknanya tidak berubah, selama maknanya sama dalam hati, insya Allah, Allah maha bijaksana. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Daripada pakai bahasa Arab, salah ucapan, belum tahu juga artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Berdoalah dia tiap-tiap malam. Bingung malaikat apa maksudnya ibu. Dia mau umur panjang ternyata doa yang dia baca doa makan. Ya kan? Berdoa tidak harus bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Aceh, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Bangun tengah malam dia berdoa. Oh, suaminya baru kawin. Iya kan? Tidak harus bahasa Arab. Silakan. Bahkan boleh ibu berdoa begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah. Tapi ingat, ketika berdoa ada etika-etikanya. Ada sunnah-sunnahnya. Ada tata caranya. Adab berdoa. Bagaimana adab berdoa? Silakan buka kitabnya Imam Al-Ghazali yang judulnya Adabud Doa. Adab dalam berdoa. Yang artinya kalau dilakukan sesuai sunnah, doanya cepat sampai. Kalau tidak sesuai sunnah, doanya sampai tapi lambat. Sama mau ke Jakarta macet tol. Nggak bisa lewat. Bogor, jalan ke puncak, nggak goyang-goyang mobil. Sampai juga tapi lama. Kalau doa sesuai sunnah, jalur tol bebas hambatan, dikawal lagi polisi. Cepat sampai. Kalau sunnah, kalau tidak sunnah, sampai juga tapi lama. Tapi percaya semua doa Allah kabulkan. Dikabulkan tidak berarti dikasih apa yang dia mau. Saya, Allah kabulkan doa saya dalam bentuk yang lain. Tamat SMA setelah gagal daftar akabri,
Saya masuk daftar Fakultas Kedokteran Unhas. 3 kali tes tidak lulus-lulus. Padahal saya sudah sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapak saya doakan, saya nasar puasa, saya ikut bimbingan tes, nilai saya bagus waktu SMA. Tidak pernah ada namaku. Saya malah lulus di Sospol. Sampai sekarang ngajar di Sospol Unhas. Saya ini dosen Unhas, tapi dosen komunikasi, bukan dosen Fakultas Agama, dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik. Nah, saya pulang kuliah waktu itu, saya baru dapat jawabannya kenapa saya tidak lulus Fakultas Kedokteran. Terjadi tabrakan, tabrakan, berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang Bu, di WhatsApp saja kalau lihat orang tabrakan, langsung pening perasaan saya. Seolah-olah Allah berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kau mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Akhirnya Allah kabulkan doaku. Saya jadi dokter, tapi bukan dokter fisik, tapi dokter psikis. Doa-doa, tenang hati. Yang suaminya lagi, istrinya, Ustadz, apa doanya ini Ustadz? Itu doa, dokter juga. Tapi bukan dokter fisik. Dokternya orang-orang yang bermasalah agamanya. Allah kabulkan. Semua doa dikabulkan. Saya berdoa Ustadz, kenapa doaku tidak dikabulkan? Kok tidak sholat? Ibu bapak kan rajin sekali berdoa. Hampir 5 menit berdoa. Ya Allah, lindungilah suamiku. 10 menit kemudian berdoa lagi. Ya Allah, berkahi penghasilannya. Tapi di mana dia berdoa? Di status. Sibuknya itu tua mau baca statusmu. Berdoa tidak akan sampai ketika kau cuma tulis di status. Doa di atas sajadah. Doa selesai sholat duha. Doa selesai sholat hajat. Minta. Doa. Kalau sesuai sunnah, insya Allah doanya cepat sampai. Kalau sesuai sunnah tidak dikabulkan, nih ada kisah. Nabi selesai sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi balik sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada yang mimpi tadi malam? Tidak ya Rasul. Saya mimpi. Ingat, kalau Nabi mimpi pasti wahyu. Saya mimpi semalam. Saya dibawa Allah jalan-jalan ke dalam sorga. Dan di dalam sorga saya melihat ada hamba Allah diberikan hadiah oleh Allah. Banyak sekali hadiahnya. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, banyak begini yang kau berikan. Pahala yang kulakukan tidak seperti ini. Ibaratnya Allah kasih dia 1 juta padahal kebaikannya cuma 100.000. Banyak sekali ya Allah. Allah sampaikan, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak kujawab waktu kau hidup di dunia. Karena saya tahu kau tidak bisa memikul apa yang kamu minta. Kenapa saya pensiun kombes? Temanku bintang 1. Sampai ada yang kadi propam. Kenapa saya cuma kombes? Allah tahu bapak tidak bisa pikul bintang 1. Allah kasih yang terbaik. Kenapa saya tidak lulus waktu itu? Waktu akabri daftar. Allah tahu tidak bisa aku jadi tentara. Alhamdulillah saya jadi ustadz. Karena saya jadi ustadz, semua tentara, polisi, presiden, menteri kucaramai semua. Allah kasih yang terbaik. Coba kalau saya jadi tentara waktu itu, saya hormat, ya Pak, siapa. Sekarang saya dihormati. Allah kasih yang terbaik. Maka berdoa. Ya Allah, cara berdoa, minta. Supaya cepat dikabulkan doa, jangan lupa bersalawat. Doa tergantung langit dan bumi. Tidak sampai tanpa didahului dengan salawat. Jadi kalau ibu mau berdoa, salawat dulu. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Versi 1. Versi 2 bisa juga dengan lagu-lagu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Saya kalau di Sulawesi Selatan saya selawat begini semua jamaah ikut. Di sini dia lihat saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Ya selawat. Boleh juga yang paling ringkas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau mau yang panjang, salawat yang ketika ibu baca doa iftitah. Ya, waktu tahiyat.
boleh seperti itu, baca doa seperti itu, silakan. Sebelumnya bersalawat, karena kalau ibu tidak salawat maka doamu tidak akan sampai. Kenapa? Passwordnya doa salawat. Paling pendek, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, salawatullah alaik, sudah. Nah sudah itu berdoa. Ada tata caranya, sunnah wudhu dulu, sunnah menghadap kiblat. Boleh enggak membelakangi kiblat? Boleh, tapi macet doamu. Ya toh? Sahabat ibu nenek minta doa, minta sama Pak Kombes. Kan harus ada tata caranya. Situasi perasaan Pak Kombes lagi enak. Ya kan? Kemudian pagi-pagi lagi senang-senang. Menghadap, puji-puji dulu. Bapak makin awet muda saya lihat ini. Masya Allah. Kalau saya nampak sekarang rasa-rasanya waktu kita pertama kali ketemu. Itu senang perasaan. Sudah ajukan proposal. Pak, ada ini kawan saya mau saya kasih umroh, kasihan. Ya gampang. Kenapa? Perasaan sudah tenang. Coba kalau bapak tadi kepanasan di mobil, macet, berjam-jam di atas mobil, kelaparan, baru datang, tidak menghadap lagi, langsung belakang, Pak saya mau umroh. Kurang ajar ini. Ya kan? Harus menghadap. Ibu-ibu sopan tidak minta duit sama orang. Bos, duitmu dulu. Kan tidak sopan. Maka sunnah menghadap kiblat. Boleh membelakangi kiblat, boleh, tapi macet doa. Apalagi, sudah itu sunnah dalam keadaan suci. Ada wudhu. Apalagi sunnah bersalawat dan bersikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma ketika sikir ini jangan terlalu cepat, sehingga orang tidak jelas apa ibu bilang. Sunnah. Ada juga begitu. Apa itu dula. Tidak jelas toh. Maka perbaiki. Subhanallah. 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kenapa mesti 33 Ustaz? Tidak usah banyak bertanya. Lakukan saja. Karena ibu juga kalau ke dokter, ibu tanya, ini Bu silakan makan 3 kali 1 ya. Ibu tidak bilang toh, kenapa tidak 1 kali 3 saja dok? Tidak banyak pertanyaan toh. Kenapa? Ini 1 kali 1. Lama dok, lebih 3 kali 3 cepat sampai. Tidak susah. Kenapa 33? Allah senang bilangan ganjil. Kenapa 3 kali 33? Karena 33 99. Kenapa 99? Menurut ulama itulah jumlah Asmaul Husna. Sudah, jangan lagi banyak bertanya. Sudah? Baca tapi yang bagus. Subhanallah. Ya, sembilan. Apa artinya itu? Ya. Nah, sudah menghadap kiblat, duduk di antara 2 sujud. Bayangkan bagaimana cara duduk di antara 2 sujud. Tahu kan? Bu, ketika ibu sholat dan membaca Rabbi gfirli warhamni wajburni, begitu posisi kaki. Boleh enggak berdiri Ustaz? Boleh. Boleh jingkrang? Boleh. Boleh begini Ustaz? Boleh. Tapi macet. Boleh begini Ustaz? Boleh, tapi macet. Iya boleh. Iya boleh. Tapi yang sunnah, duduk di antara 2 sujud. Itu kalau mau berdoa. Sudah itu, apalagi Ustaz? Mengangkat kedua belah tangan. Seperti ini. Kanan kiri merapat. Dan dia di depan wajah. Boleh begini? Boleh. Boleh begini? Boleh begini? Boleh. Ustaz, kenapa ada berdoa begini? Banyak sekali dia minta. Itu dia minta rumah tipe 100. Boleh, tapi jangan mengganggu orang di samping. Macet doamu, enggak sampai-sampai. Apalagi kalau enggak pakai ini baru mau di dalam masjid. Orang keluar masjid besok dia lihat lagi bau keteknya itu. Ya kan? Nah, itu sunnah. Sudah itu lalu istighfar. Sudah itu lalu sunnah lagi apa? Mendoakan dulu orang yang berjasa dalam hidup. Siapa? Ibu bapak kita. Sudah itu mintalah dengan berulang-ulang. Yang disunnahkan Nabi berulang-ulang, bukan yang banyak. Mungkin duhur khusus kita minta, ya Allah berikan kami umur yang panjang. Tapi supaya doamu didengar Allah, jangan minta umur panjang supaya kaya. Ya Allah berikan saya umur panjang supaya saya lebih lama beribadah kepadamu. Ya Allah berikan saya umur panjang supaya saya bisa lebih lama berdakwah. Supaya apa? Doa kita, hidup kita ini kita minta dipanjangkan supaya banyak manfaat buat orang lain.
Wah, ya Allah berikan saya umur yang panjang supaya saya bisa kawin lagi. Itu boleh juga, tapi Nabi bilang, malaikat bilang, mana mau kawin lagi kau sudah lowet. Ya kan? Nah, sudah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, jangan lupa sebelum terakhir lagi, ya Allah dengarkan dan kabulkan doa hamba. Lalu tutup dengan salawat lagi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terlalu panjang itu Ustaz. Sudah, ya Allah dengarkan dan kabulkan doa hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, kenapa orang berdoa begini baru ke sini? Karena itu nyambung. Masa Bapak berdoa amin ya rabbal alamin? Kan enggak nyambung itu Ibu ya. Jadi berdoa, minta mau umur panjang, ya Allah berikan kami umur yang panjang. Agar kami bisa melanjutkan risalah Islam. Ya Allah berikan saya umur panjang, agar saya bisa selesaikan khataman Quran saya tiap tahun. Ya Allah berikan saya umur panjang, agar saya bisa selesaikan pembangunan masjid. Ya Allah berikan saya umur panjang, agar saya bisa tetap mengasuh pesantren ini. Berarti kita minta umur panjang bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk kemaslahatan umat. Inilah orang yang baik, khairun nas anfa'uhum. Yang baik di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ya Allah berikan saya umur panjang supaya saya bisa menyantuni terus fakir miskin. Ya Allah berikan saya umur panjang supaya saya bisa memelihara terus anak-anak yatim. Itu kita minta umur panjang bukan untuk diri kita semata, tapi agar kita bisa bermanfaat buat orang lain. Maka umur panjang minta berdoa. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Yang kedua, agar bisa umur panjang kata Nabi, as-sadaqatu. Bersedekah. Ibu-ibu, ini yang banyak-banyak semua emas-emasnya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu mas berliannya Bu? Siapa? Anak? Bukan, istri kedua. Iya pasti kawin lagi. Ya Bu ya. Didengarlah istri saya ini Pak Kombes. Dia bilang jadi Ustadz kalau saya meninggal. Pak Dadang. Didengarlah istri saya. Jadi Ustadz nanti kalau saya meninggal kau mau kawin lagi. Saya bilang kau sini sayang. Kau duduk di samping saya. Dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal. Masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya. Ibu-ibu, kalau kita sudah wafat, siapa nikmati harta kita? Siapa? Iya baik kalau anak kita, kalau istri kedua. Ya anak, ya kalau dia ingat kita Ibu. Maka sebelum ajal menjemput, sedekahlah. Coba buka Quran. Ketika kita sudah wafat, dibangkitkan, gosok mata, ketemu Jibril. Lalu si jenazah berkata, Jibril hari apa ini? Jibril menjawab, kau sudah mati das'ad. Lalu saya minta kepada Allah, ya Allah balikkan saya ke dunia 2 menit saja, 1 menit saja, sekejap saja. Tidak minta 1 hari, sekejap saja. Untuk apa? Sholat bukan. Untuk apa? Haji bukan. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata, harta yang kumiliki kusedekahkan untuk jalan agama Allah. Itu penyesalan orang yang sudah ada dalam kuburnya. Bersedekah, dia menyesal kenapa saya tidak sedekah. Kenapa? Karena sholat hanya bisa dinikmati ketika hidup. Hanya bisa kita lakukan. Puasa hanya bisa kita tambah ketika kita hidup. Haji hanya bisa kita lakukan ketika kita hidup. Tapi sedekah meskipun ajal sudah menjemput. Meskipun kita sudah jadi tulang belulang di kubur. Selama sedekah itu dimanfaatkan orang. Selama itu amalmu terus mengalir. Sholatmu sudah stop. Sedekahlah. Jadi salah satu cara umur panjang sedekah. Bunda yang ulang tahun hari ini, sedekah. Sedekah. Mau lihat buktinya orang yang banyak sedekahnya, umur panjang. Coba lihat, kalau orang rajin sedekah Pak, banyak yang doakan. Ya Allah, berikan Ibu Haji panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya. Kenapa? Karena selama beliau sehat, ada rezekinya. Kami juga ikut menikmati kekayaannya. Kenapa ibu bapak bisa lihat das'ad latif? Karena ibu yang undang. Kalau majelis taklim yang undang, mahal tiket Bu. Benar, tiket PP ke Makassar sekarang mahal Bu.
ada orang kaya, agama bagus, punya anak yang soleh. Hadirkan ustadz. Itulah gunanya kita doakan. Berikan dia umur panjang. Karena kalau umurnya panjang, kita juga ikut menikmati umurnya yang baik. Tapi kalau pelit, jangankan hidup, jangankan mati, masih hidup aja orang doakan kita sial. Kalau orang rajin sedekah, lewat kuburnya, kan kita doakan. Ibu Haji, ini dulu waktu hidup gini, rajin sedekah, rajin ngambil, bacakan Fatihah. Padahal sudah 5 tahun meninggal orang masih ingat. Tapi kalau pelit, jangan dikubur. Lewat aja mobilnya kita, mudah-mudahan tabrakan mobilnya. Sial, pelit betul. Saya kira dikasih naik mobil Alphardnya, ternyata cuma di klakson. Coba, maka bersedekahlah. Ibu-ibu, sedekah itu tolak bala. Sedekah itu membuat umur panjang. Ibu-ibu saya tanya, pilih mana tetangga yang pelit atau dermawan? Pilih mantu yang pelit atau dermawan? Pilih anggota DPR pelit atau dermawan? Pilih suami yang pelit atau dermawan? Tidak ada yang suka orang pelit, Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Itulah jeleknya pelit. Maka kalau mau punya umur yang panjang, as-sadaqatu, bersedekah. Saya mau sedekah Ustaz, tapi kan saya miskin. Sedekahlah dengan kemiskinanmu. Kalau bunda sedekah seperti ini mendatangkan Ustadz, maka sedekahnya ibu bagaimana? Ya suci cuma mampu sedekah di masjid 1 nasi bungkus, ya 1 bungkus itu. Alhamdulillah yang makan 1 bungkus itu ulama. Selama darah dagingnya ulama itu dia pakai ibadah, ibu dapat kiriman pahala. Maka rajin-rajinlah ngajak makan Ustadz. Iya, kalau kau cuma ngundang anggota DPR, kontraktor, pejabat. Iya, kalau dagingnya baik dipakai untuk fisabilillah. Kalau darah dagingnya dipakai memusuhi Islam, kamu dapat sebagai sponsor kebatilan. Tapi kalau kau undang ustadz, ulama, dapat doa. Cuma kadang-kala kita lebih menghormati undang-undang pejabat daripada ustadz. Kalau artis kita undang, begitu kita muliakan. Jemput, antar jemput, kasih hotel bintang 5. Padahal dia cuma datang bawa alamat palsu. Iya tuh. Nyanyilah di depannya Pak Haji, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegang kita, Pak, dikasih lihat-lihat saja, Pak. Iya toh. Iya, pulang kasih duit puluhan juta sampai ratusan juta. Sampai di Jakarta dia pakai hura-hura duit jeripayanya Bapak. Iya toh, begitu kita cara menghargai orang yang batil. Giliran kita butuhkan Pak Ustadz, Pak Imam, penghafal Quran, kau jemput. Tidak, Grab kau kirim. Iya kalau Grab mobil, Grab motor. Nggak ada lagi sadel kakinya di belakang. Gantung kakinya Pak Ustadz di belakang. Kehujanan pula. 1 mantel kita berdua. Aduh, sudah sampai dek sedikit lagi Ustadz. Sudah sampai lagi 2 tikungan Ustadz. Aduh, lama betul Pak. Sampai kita di rumah keringatan. Nggak ada kipas. Sallallahu. Pas mau pulang dikasihnya pisang 1 sisir. Uang 20.000. Gimana anak kita mau jadi ulama? Ya, sedekahlah. Ibu-ibu, kalau bisanya sedekah sandal jepit 5, sandal jepit aja. 5 pasang kita kirim ke masjid. Sandal jepit paling 15.000 1 pasang. Kirim itu 150.000. Orang pakai dari toilet ke masjid, sudah ibadah. Allah juga tidak melihat berapa besarnya, tapi Allah lihat berapa banyak, berapa ikhlasnya, berapa niatnya. Tentu sedekahnya Kapolres dengan imam masjid, bisa jadi sedekahnya imam masjid jauh lebih cepat diterima daripada Kapolres. Kenapa? Kapolres bukan uangnya Pak. Dia sedekah betul 500 bungkus, tapi uangnya kontraktor. Tapi kalau Bapak, uangnya Bapak sendiri, Allah terima. Sedekahlah. Ustadz, kenapa rumah tanggaku tidak pernah berhenti ribut? Karena Bapak Ibu tidak mau sedekah. Sedekah itu tolak bala. Sedekahlah. Kalau Bapak Ibu lihat ada ustadz yang sudah copot-copot giginya, pasangkan gigi. Ya ketawa, saya serius ini. Itu bayangkan, gara-gara gigi ini ustadz akhirnya ceramahnya ndak kempes-kempes. Kan kalau beri dikempes-kempes kasih suaranya. Ya kan, dipasang gigi ceramahnya mantap. Makannya bagus, bahagia dia.
Gara-gara apa? Gigi yang bapak pasang harga 12.000. Sedekah. Ya ketawa, saya serius ini. Ya, ayo. Kalau mau umur panjang, bersedekahlah. Yang ketiga, kalau mau umur panjang, kata Nabi, taatlah kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena doa mustajab untuk seorang anak dari bibir orang tuanya. Doa mustajab bagi seorang anak dari ibunya, dari bapaknya. Doa mustajab buat orang tua dari anaknya. Jadi kalau mau umur panjang, selalu doakan ibu. Ini boleh dicontoh, boleh diabaikan. Salah satu tradisi saya dalam hidup, minimal 2 kali saya telepon ibu saya, karena bapak saya sudah arwah. Saya telepon basa-basi saja, pagi dan mau tidur atau malam. Aga tapi gau ma, bikin apa ma? Masak. Banasu karena aga tanasu apa masain? Ya seperti biasa, sayur ikan. Nah, sudah itu, doakan saya selamat perjalanan, doakan saya umur panjang. Begitu ibu katakan amin, bergetar itu arasnya Allah. Cuma kadangkala kita lupa minta berkahnya orang tua. Padahal doa kalau ketika mau umur panjang dan berkah, mintalah dari bibir ibu. Sering-sering doa dari ibu bapak. Taat kepada orang tua. Ah, Ustadz, bagaimana kalau sudah meninggal orang tua kita? Kita mau berbuat baik. Dulu memang kita nakal. Sekarang saya sudah taubat. Tapi orang tua sudah tidak ada. Ah, Nabi menginformasikan. Bagi mereka yang sudah arwah orang tuanya ada 3 cara berbuat baiknya. 1, doakan. Doanya tidak banyak-banyak. Ya Allah, ampuni dosa ibuku. Terima amalnya. Karena ada amal tidak diterima. Amal apa yang tidak diterima? Amal yang dilakukan bukan lillahi ta'ala. Amal-amal pilkada. Bagi-bagi seragam. Bagi-bagi sarung. Bagi-bagi jilbab. Hanya mau dicoblos. Nanti di akhirat tidak dapat dia. Mana pahalaku 10.000 jilbab? Kata malaikat, kau bohong. Kau dulu kan bagi-bagi mau dicoblos. Kau sudah dapat di dunia, di akhirat tidak ada lagi. Nah, kalau ada perbuatan seperti itu, orang tua kita doakan. Ya Allah, terima amalnya. Yang ketiga, lipat gandakan kebaikannya. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Ya, jadi buat baik. Tapi sayang, 1000 sayang. Anak-anak kita sekarang, Allah, cerdas. Fisik bagus-bagus. Saya baru sadar sekarang anak-anak milenial, Pak. Sangat sulit sekarang mencari anak-anak kita yang tidak tinggi. Rata-rata anak-anak kita kan tinggi. Nomor sepatu kakinya itu 40-an ke atas. Lebih besar itu kakinya daripada bapaknya. Iya, gizi. Bagus-bagus. Otak anak-anak kita sekarang cerdas. Saya biasa bayangkan. Saya aja kalau ngetik WhatsApp itu saya harus pegang HP dua-dua. Masih ada salah ketik. Ini anak kita, Pak, di atas motor dia ber-WhatsApp. Dia bisa itu balas WhatsApp pakai motor. Di atas motor. Cerdas. Satu aja kurangnya anak kita, kurang ajar. Kurang ajar. Ibu-ibu, kalau sudah di alam kubur, putus semua. Yang bisa mendoakan kita, tinggal yang bisa mengalir terus-menerus adalah satu di antara 3 amal jari adalah anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu sudah terlambat ini. Sudah muka-muka sudah tidak busa anak lagi, cucu. Pelihara cucu. Pelihara cucu. Bagaimana kami yang tidak punya anak, Ustaz? Jangan putus asa. Allah tidak membatasi anak itu yang sedarah. Silahkan cari anak yatim piatu, anak penghafal Quran, biayai hidupnya, perlakukan dia selayaknya anak kandung, maka dia ketika berdoa sama doanya anak sendiri. Anak ini yang kita pelihara dari kecil, kita biayai, kita didik, dia jadi kapolres yang baik, dia jadi dandim yang baik, dia jadi pengusaha yang baik. Selama dia menggunakan kebaikan itu, selama itu ibu juga dapat pahala, meskipun bukan anak kandungnya. Maka balik ini bagi ibu-ibu yang cuma 2 anaknya, 1 anaknya, atau tidak ada sama sekali, wala tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa. Cari anak-anak penghafal Quran, cari sepupu kita yatim piatu, dari kecil kita urus, tidak mesti di rumah, kita ingkosi, kita nasihati. Setelah itu tawakal ilallah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa anak yang soleh dan soleha itu yang akan menolong kita ketika di alam kubur. Membuat umur kita jadi panjang, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Suatu kali Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah,
saya tahu tidak mungkin saya bisa nampak wajah Allah di dunia ini. Saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat wajah Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepada saya. Biar saya tidak lihat, tapi saya tahu Allah tersenyum kepada saya. Maka Nabi menjelaskan, wahai Umar, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Maka anak-anak yang baik akhlaknya kepada orang tuanya, tidak usah cemas. Allah yang akan mengangkat derajatnya. Tapi kalau bapak ibu gagal mendidik anak, maka dia akan menjadi beban dunia sampai akhirat. Suatu kali Nabi melewati sebuah perlintasan. Kira-kira dari sini, anggaplah dari sini, Nabi ke sini. Nah, di sini ada pemakaman. Nabi melewati, ketika lewat pemakaman, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Cepat semua sahabat. Sampai di tujuan. Selesai urusan Nabi, balik lagi. Rute yang sama. Ketika tiba di daerah pemakaman, sahabat ingin percepat langkahnya. Tapi Nabi bersabda, santai, tidak usah buru-buru. Bertanya sahabat, ya Rasul, waktu pergi kami disuruh buru-buru ketika di pemakaman. Pulang, tiba pemakaman, mestinya kami buru-buru. Ini tidak, ada apa? Nabi menjawab, andai saja kau diberi pendengaran seperti telingaku. Kau dengar ini orang disiksa. Tadi waktu pergi, disiksa dia di kuburnya. Saya tidak tahan, tidak tega saya mendengar dia disiksa. Maka saya mau jauh-jauh supaya saya tidak dengar lagi. Waktu pulang, aman, tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin orang tuanya kusiksa di kubur, sementara anaknya yang hidup lagi belajar membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sekedar anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah perintahkan jangan kau siksa. Masa saya siksa bapaknya, anaknya mau menyebut saya Maha Pengasih Penyayang. Maka ibu mau punya masa depan, lihat anak. Ibu bapak mau tahu bagaimana nanti dikubur, lihat anak cucunya sekarang. Kalau bapak malam Jumat tengok di kamarnya, anak ibu bapak lagi baca Yasin, harapan itu. Subuh-subuh masih didapati anak cucu ke masjid, harapan. Hari Ahad ada pengajian di Masjid Raya, anak dan cucu ada di situ, harapan Pak, meskipun bapak cuma pengangguran. Rumah mewah, mobil berlimpah, harta banyak. Anak tidak pernah kita lihat pegang Quran. Anak kita tidak pernah lihat dia hadir pengajian. Anak cucu kita tidak pernah kita dapati dalam sumbangan-sumbangan keagamaan. Maka siap-siaplah bapak menderita di alam kuburnya. Mari jadikan anak kita soleh dan soleha. Menjadi anak yang soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada menjadikan anak kita Kapolres. Saya tanya ibu bapak, bisa enggak anak bapak ibu jadi Kapolres tidak pernah daftar polisi? Bisa enggak? Bisa ibu? Bisa enggak anak bapak ibu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa enggak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah ikut pilcaleg? Bisa enggak? Enggak bisa toh? Tapi bisa enggak anak kita soleh dan soleha tanpa kuliah fakultas kedokteran? Bisa enggak anak kita soleh dan soleh tanpa daftar akabri? Bisa. Lalu kenapa kita tidak orientasi ke sana? Karena kita lihat hanya mata sekedar dunia saja. Pada dunia ini kata Nabi, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya sementara. Anak kita bisa jadi jabatannya hebat, tapi kalau dia menghalalkan segala cara, dia akan repotkan kita di kubur nanti. Nah, saudara, bapak ibu, mau punya umur yang panjang, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bagi orang tua yang sudah meninggal, pertama tadi doakan. Yang kedua, bersedekah atas nama orang tua. Ada juga itu anak-anak yang baru belajar agama, enggak sampai. Sedekah orang meninggal enggak sampai. Mau bukti? Mau bukti bahwa sedekah itu sampai kepada orang meninggal? Mau? Ibu-ibu mau? Nah, besok lusa ibu meninggal saya kirimkan. Ya kan? Nah, yang ketiga cara berbuat baik, saya ulang tadi, bagi bapak ibu yang sudah wafat orang tuanya. Nah, 1, mendoakan. 2, bersedekah atas nama orang tua. 3, mengunjungi karib kerabatnya. Masih ada saudaranya bapak kita, paman kita, saudaranya ibu kita, tante kita, acil kita, masih hidup, datangi. Begitu cara berbuat baik. Nah, baju-baju orang tua yang masih ada, daripada membuat kita
Selalu ingat berduka, lalu lupa. Nah, itu ada bajunya, daripada dia hanya jadi tempat sarang nyamuk. Sudah, cari, kasih sedekah ke orang. Sedekahkan pakaian itu berdasarkan pekerjaan dan kelayakannya. Kalau Pak Ustadz, nggak usah kasih dasi. Dasi kupu-kupu. Kapan dia pakai Pak Ustadz dasi kupu-kupu? Begitu dia pergi pengantin, Pak Ustadz pakai dasi kupu-kupu. Orang belirik semua. Sudah gila ini Pak Ustadz ini. Iya kan? Ustadz cocoknya apa? Kasih serban. Ustadz cocoknya apa? Bawa pembimbing umroh. Ustadz cocoknya apa? Kasih sarung. Itulah supaya dia pakai. Apa salah kalau dikasih sepatu pantopel? Nggak salah, kapan dia pakai? Umur 70 tahun pergi pesta dapat STNK. Sudah tua nakal kembali. Yang keempat, agar bisa umur panjang, ahsin kalam. Menghaluskan tutur kata. Ini prinsip saya dakwah. Saya tidak masuk akal saya, Pak. Boleh kita berbeda pendapat ya, boleh Pak, boleh, halal. Bagi saya tidak masuk akal sehat saya kalau ada pendakwa yang kasar dan suka memaki. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar, tentu beda ketika demonstran, orang yang tidak pernah sekolah agama, orang yang tidak pernah belajar kitab, berbicara di depan pejabat lalu memaki-maki, ya wajar karena dia memang tidak belajar ahli agama. Tapi kalau kita ahli agama, itu diajarkan, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Berbicara kasar, apa yang ingin dicapai? Menghina orang, apa yang ingin dicapai? Memaki orang, apa yang ingin dicapai? Kalaupun dia sesat, kesesatannya kau tidak tanggung. Tapi ketika kau merendahkan dan menghina, memaki, ikut berdosa kita. Maka prinsip saya dakwah, buat mereka orang senang. Kalau saya ceramah 1 jam, 40 menit buat dia ketawa. 20 menit serius, 5 menit diamalkan, sudahlah hebat itu kita dakwah. Karena tugas kita hanya menyampaikan, bukan memberi hidayah. Yang ke-5, karena waktu yang sangat terbatas. Ya, setelah kita coba ulang-ulang Ibu supaya hafal Ibu. 1, doa. 2, sedekah. 3, 4, silaturahmi. Dan yang ke-5, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangun sepertiga akhir malam, memperbanyak tahajud. Alhamdulillah Bapak Ibu sering bangun tengah malam, tapi nonton bola. Bangun, ini jalur khusus. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufaw wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Buka sajadah. Makna ayat itu kurang lebih mereka yang mendapat hidayah, kuat imannya, bagus akidahnya, mereka jauh tempat tidurnya, jauh perutnya dari tempat tidur. Bangun mereka tengah malam untuk mohon solat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat tengah malam. Dan yang ke-6, wal istighfaru qablal fajr. Memperbanyak istighfar sebelum datang fajar. Jadi selesai sholat subuh, Ibu jangan tidur lagi. Ya, nenek saya arwah almarhum, beliau wafat itu usia 104 tahun. Ternyata penyakit kita manusia kalau sudah tua susah tidur. Dan ternyata gejala susah tidur nenek saya ini dialami lagi sekarang ibu saya. Susah saya tidur nak sekarang ini. Oh saya tanya dokter, oh memang. Nah, kalau anak muda, biasanya ini ibu-ibu yang masih muda-muda kan, enak kan sudah sholat subuh, bareng-bareng sedikit tidur lagi. Itu enak kan? Ternyata bagi mereka yang sudah uzur, tidak bisa lagi tidur. Nah, untuk itu manfaatkan, daripada galau, daripada tidak bisa tidur, ambil tasbih. Pegang tasbih, perbanyak istighfar. Meskipun ada juga mengatakan tasbih itu bid'ah. Tidak ada sama Nabi. Biarkan mereka bilang bid'ah-bid'ah sampai hilang giginya, tidak ada urusan. Tidak usah peduli. Saya bilang bid'ah-bid'ah, tidak ada urusan. Tidak ada mau bilang bid'ah, badu, bidu, bodoh, tidak ada urusan. Biarin dia capek. Katanya kan tidak ada pada zaman Nabi itu. Kalau begitu tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau juga bakar zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Nabi tidak pernah zakat fitrah pakai beras. Kalau ada pernah dia bilang Nabi pakai zakat fitrah pakai beras, tunjukkan saya. Tidak ada.
Kenapa kita pakai beras? Karena kita hidup zaman sekarang. Nabi pakai gandum. Nah, tasbih. Coba ibu bapak. Itu ibu-ibu terutama. Kan semua kalau pergi pengajian ada tasnya kan? Iya toh? Nah, biasakan dalam tas itu bu ada tasbih. Tahu tasbih kan bu? Ada yang punya tasbih? Coba mana yang punya? Ini tasbih. Ini. Ibu? Nah, orang-orang sebagian kan bilang ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada urusan, biar aja bu. Ya, coba ibu, begitu ibu pegang tasbih begini, bapak pegang tasbih, otomatis itu mulut ingat Allah kan? Coba lihat, begitu ibu pegang, subhanallah. Tidak ada orang pegang tasbih begini langsung dia bilang lemper 4, nasi kuning 1 bungkus, kacang hijau 4. Enggak ya. Coba jadi nunggu waktu pagi selesai sholat subuh pegang ini. Bikin target 1000 kali selesai sholat subuh. Enggak, yang versi pendek saja, dosa yang panjang-panjang. Kan istighfar itu astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu Ustaz. Ya sudah yang pendek-pendek. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, yang pendek lagi. Astagfirullah. Paling pendek astagfirullah. Ya, astagfirullah. Adalah datang. Kata Nabi, anak muda, ya Rasulullah, saya berdosa, lalu saya bertobat. Tapi saya ulang lagi, kata Nabi. Kau ulang, tobat lagi. Saya ulang lagi ya Rasul. Tobat lagi. Tapi kau ulangnya lagi ya Rasul. Nabi kata, kau tobat lagi. Lalu kalau begitu Ustaz banyak. Ya, kalau begitu ya Rasul, banyak dosaku. Kata Nabi, anak muda, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Bapak salah sama saya maafkan. Tapi saya bilang apa? Oke. Saya maafkan, tapi jangan kau lagi lewat depan rumah saya. Lihat itu politisi kita, saya maafkan. Semua dosa-dosa kesalahannya sudah maafkan. Proses hukum tetap berjalan. Kau tidak maafkan namanya itu. Itu kan bahasa iblis. Kalau maafkan ya maafkan, lupakan semuanya. Namanya memaafkan itu dilupakan semuanya. Termasuk proses hukumnya. Itu namanya memaafkan. Nah, ulang lagi. Istighfar lagi. Buat iblis putus asa menggodamu, kata Nabi. Istighfar aja. Nah, coba kalau sama manusia bapak bertobat masih ada syaratnya biasa. Saya maafkan kau tapi kasih kembali kueku. Saya maafkan kau tapi kasih kembali tanah yang kau ambil. Masih ada tapinya. Allah, bapak berdosa, bapak maksiat, apa janji Allah dalam Quran? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertaubat. Maka ibu-ibu ini yang sudah muka-muka sakaratil maut, ya, sudah diincar-incar tanah, ya sudahlah, pegang banyak-banyak tasbih. Astagfirullah. Apakah anak muda tidak punya peluang mati? Mati juga, tapi biasanya lebih dulu yang tua. Tapi saya tidak ada urusan. Ibu-ibu duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang, ibu duluan juga, monggo. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah 6 yang diwasiatkan Rasulullah jika ingin memiliki umur yang panjang. Silahkan amalkan, tapi sesungguhnya umur yang panjang itu bukan 100 tahun, bukan 150 tahun. Saya melihat dengan kepala saya sendiri, nenek saya yang sudah tua waktu itu, kasihan digigit aja nyamuk, kulitnya lepuh, gampang sekali kulit. Karena sunnatullahnya kata Allah, siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kurangi nikmat baginya. Umur dikasih, kompensasinya kurang nikmat. Maka susah tidur, susah makan, banyak pendengaran sudah mulai hilang. Itu kompensasi, ku tambah umurmu, nikmatmu ku kurangi. Maka yang baik sesungguhnya bukan 150 tahunnya, tapi yang baik seberapa banyak manfaat hidup ini buat untuk kebaikan. Itulah yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian, semoga ada manfaat. Selamat ulang tahun Bunda. Panjang umur, sehat walafiat, anak cucu soleh dan soleha, dan pada akhirnya menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.